Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perakitan mekanis atau mechanical assembly. Kita akan membahas prinsip dasarnya, metode yang digunakan serta aplikasinya di dunia industri. Mari kita mulai dengan definisi. Perakitan mekanis adalah penggunaan metode perancangan untuk memasang dua atau lebih komponen secara mekanis. Metode ini kita temukan di mana-mana, mulai dari produk konsumen seperti HP dan mobil, hingga barang model besar seperti pesawat dan truk. Mengapa metode ini paling sering dipakai? Alasan utamanya adalah kemudahan bagi pekerja untuk merakit dengan alat minimal, serta kemudahan pembongkaran untuk perawatan di kemudian hari. Secara garis besar, perakitan dibagi menjadi dua kelas utama. Yang pertama, perakitan yang dapat dibongkar. Ini memungkinkan komponen dilepas tanpa merusak bagian itu sendiri. Contohnya penggunaan baut. Kedua, sambungan permanen. Ini dirancang untuk menyatu selamanya. Contohnya adalah penggunaan paku keling atau rivet atau press fitting. Kita masuk ke kategori yang paling penting dalam pemeliharaan mesin, yaitu merancang berulir. Ada dua komponen utama di sini. Yang pertama, skrup yang biasanya dipasang ke lubang buntu, blind hole. Yang kedua, baut yang menembus lubang dan dikunci menggunakan mur di sisi lainnya. Kunci dari sistem ini adalah standarisasi ukuran yang memungkinkan kita menukar-nukar komponen interchangeability dengan mudah. Jenis skrup pun bermacam-macam. Ada machine screw untuk standar umum dan ada cap screw yang geometri sama tapi menggunakan logam kekuatan tinggi. Ada juga self-tapping yang bisa membuat ulir sendiri, serta penggunaan washer atau ring untuk mendistribusikan tegangan agar baut tidak mudah longgar. Namun kita juga harus hati-hati, untuk kekuatan baut itu terbatas. Kinerjanya diukur dari tensile strength, kekuatan tarik, dan proof strength. Resiko terbesar justru datang dari overtraining atau perancangan berlebihan. Ini adalah penyebab utama kegagalan yang bisa membuat ulir dol atau baut putus karena tegangan tarik yang berlebihan. Beralih ke metode permanen, kita mengenal paku keling atau rivet. Ini adalah pin tanpa ulir yang ujungnya dipukul hingga membentuk kepala baru. Metode ini adalah standar di industri pesawat terbang untuk menyambung plat, lap joint. Keunggulannya, laju produksinya sangat cepat dan biaya rendah. Metode penyatuan lainnya adalah kecocokan interferensi. Contohnya press fitting, di mana pin dipaksa masuk ke lubang yang lebih kecil, atau shrink fit yang memanfaatkan pemanasan dan pendinginan material agar menyatu saat suhu kembali normal. Untuk plastik, kita sering melihat soft fit, snap fit yang mengandalkan elastisitas material untuk mengunci. Dan ada juga metode unik seperti stitching atau jahitan kawat industri untuk lembaran logam, serta perancang integral di mana komponen itu sendiri ditekuk seperti shiming pada kaleng untuk saling mengunci tanpa butuh part tambahan. Dan yang terakhir, yang paling krusial bagi insinyur adalah konsep Design for Assembly atau disingkat DFA. Prinsipnya sederhana, less is more. Tujuannya adalah mengurangi jumlah komponen dan merancang sisa komponen agar mudah dirakit. Ingat, sebagian besar biaya perakitan sudah ditentukan sejak tahap desain. Berapa pedoman DFA yang bisa kita terapkan antara lain, gunakan konsep modular dan rancanglah akses rakitan secara vertikal dari atas
ke bawah untuk memanfaatkan gravitasi. Hindari juga desain yang mengharuskan pekerja memegang terlalu banyak komponen sekaligus. Sebagai kesimpulannya, pemilihan metode perakitan sangat mempengaruhi biaya, kualitas, dan kemudahan perawatan. Integrasi prinsip DFA sejak awal adalah kunci efisiensi manufaktur modern. Sekian presentasi dari saya mengenai perakitan mekanis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.